في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Berikut iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan, terus kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan segenap kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama yang mulia dan yang terhormat. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para imam masjid, DKM masjid, dan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsaniyatul wajibatu lahu ta'ala al-qidamu wa ma'nahu adamul awwaliyati. Fa ma'na qaunillahi ta'ala qadiman annahu la awwala liwujudihi bi khilafi zaidin matalan fa wujuduhu lahu awwalu wa huwa khalqun nutfatil lati khalaqa minha wa ikhtalafa hal qadimu wal azaliyu bi ma'na wahidin au mukhtalifani. Faman qala bi awwali arrafahuma bi qawlihi ma la awwala lahu wa yufassiru ma bi syai'in al-qidam al-qadimu wal azaliyu syai'ul ladzi la awwala lahu fayashmilu zatallahi wa jami'a sifatihi. Wa man qala bitsani arrafahul al-qadim biqaulihi mawjudun la awwala lahu wa arrafal azaliyu bima la awwala lahu a'amma min ayyakuna mawjudan aw ghaira mawjudin fahuwa a'ammu minal qadimi. As-sifatu tsaniyatu, bermula sifat yang kedua yang wajib lahu baginya Allah Ta'ala itu al-qidam wa ma'nahu, dan bermula maknanya qidam adamul awwaliyah, tiada awal, wa ma'nahu, dan bermula maknanya qidam adamul awwaliyah, tiada awal, wa khalqun nutfatil lati khalaqa minha, wa ikhtalafa hal qadimu wal azaliyu bi ma'na wahidin au mukhtalifani. Faman qala bi awwali arrafahuma bi qawlihi ma la awwala lahu wa arrafal azaliyu bima la awwala lahu a'amma min ayyakuna mawjudan aw ghaira mawjudin fahuwa a'ammu minal qadimi. As-sifatu tsaniyatu, bermula sifat yang kedua yang wajib lahu baginya Allah Ta'ala itu al-qidam wa ma'nahu, dan bermula maknanya qidam adamul awwaliyah, tiada awal,
Fa makna qaunillahi ta'ala, maka bermula makna keadaan Allah Ta'ala itu qadiman, kidam, annahu, bahwa sungguhnya Allah la awwala li wujudihi, tiada awal bagi wujudnya Allah. Bi khilafi Zaidin, dengan sebalik si Zaid umpamanya, fa wujuduhu, maka bermula wujudnya si Zaid, lahu baginya Zaid itu awal, wahwa dan bermula dia awal si Zaid itu khalqun nutfati, penciptaan tetesan air mani, allati khalaqa minha, yang mencipta ia Zaid, minha daripadanya tetesan mani tersebut. Waktulifa, dan telah berbedalah hal qadimu wal azili makna wahid, adakah qadim dan azali itu dengan makna yang satu, au mukhtalifani, atau berbeda keduanya. Faman qala bi awwalin, maka bermula orang yang berkata ia orang dengan makna yang pertama, arrafahuma, mendefinisikan keduanya qadim dan azali, biqaulihi, dengan katanya ma la awwala lahu, sesuatu yang tiada awal baginya sesuatu. Wa yufassiru ma, dan telah mentafsirkan kalimat ma bisyai'in, dengan sesuatu, ail qadim wal azali, sesuatu yang tiada awal baginya sesuatu. Fayashmilu, maka melengkapi ia sesuatu zatallah, akan zat Allah, wa jami'a sifatihi, dan segala sifat-sifatnya Allah. Wa man qala bisani, dan bermula orang yang telah berkata ia orang dengan kata yang kedua, maknanya azali dan qadim itu berbeda keduanya. Arrafa, telah mendefinisikan qadim, biqaulihi, dengan katanya orang, makna qadim maujudun la awwala lahu, sesuatu yang ada yang tiada awal baginya sesuatu yang ada tersebut. Wa arrafal azaliyu, dan telah mendefinisikan azali dengan apa, bima la awwala lahu, dengan ma, sesuatu yang tiada awal, lahu baginya sesuatu. Oleh karena demikian, a'ammu min ayyakuna maujudan, lebih umum daripada bahwa ada maujud, au ghaira maujudin, fahuwa, maka bermula dia azali lebih umum, minal qadimi, daripada qadim. Hadirin yang dimuliakan Allah, selesai kita menganalisa sifat yang pertama, yakni wujud, beserta dalil dan ketentuan, begitu pula dalam Al-Quran, maka kita telah meyakini bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan i'tikad yang sahih, bahwa Allah itu ada dengan maknanya, disertai dengan dalil-dalil yang lengkap. Maka setelah kajian wujud secara tertib pada penyebutan, bukan tertib pada kejadian, maka masuklah dalam pembahasan yang kedua, kitab Kifayatul Awam, yakni as-sifatus saniyah wajibatullahu ta'ala al-qidam. Sifat yang kedua yang wajib bagi Allah adalah qidam, bahasa Arabnya. Makna wajib, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak diterima oleh akal itu akan tiadanya sesuatu. Yang diterima oleh akal adanya sesuatu. Apa itu ada? Sifat qidam. Wajib bagi Allah bersifat qidam. Berarti qidam tidak wajib bagi selain Allah. Tidak ada zat sifat yang qidam seperti qidamnya Allah. Tapi ada sifat atau zat yang qidam selain Allah, ada. Tetapi tidak serupa dengan makna qidam yang ada pada Allah. Mestikah kita akui demikian? Mesti. Karena ada qidam selain qidam Allah, tapi tidak sama maknanya qidam, hanya sama pada istilah penyebutan bahasa saja. Contoh, antara ayah dengan anak itu qidam. Qidam ayah dengan anak, bahasa Arabnya. Makna qidam, duluan sedia si ayah ketimbang si anak. Bahasa Arab qidam juga. Qidam namanya qidam sababi.
Tak serupa makna qidam yang ada pada Allah. Yang kedua nanti ada qidam zamani. Makna qidam zamani, satu bangunan dengan bangunan yang lain terdahulu bangunan yang A, dan usianya batas waktu hanya sekian tahun umpama bangunan tersebut. Itu qidam zamani. Maka oleh karena demikian, yakin dan percayalah, imanilah bahwa Allah wajib bersifat dengan qidam. Adapun bagi kita wajib untuk mengakui bahwa Allah itu bersifat dengan qidam. Bagaimana qidam yang mesti kita akui dan kita imani pada zat dan sifat Allah? Wa ma'nahu adamul awwaliyah. Makna qidam adalah adamul awwaliyah, tiada awal. Adamul awwaliyah, tiada awal. Awal itu tiada bagi Allah. Itu makna qidam. Dalam ayat wal awwalu. Tapi Pak Ustaz, dalam ayat wal awwalu, dia Allah yang awal. Tapi di sini dibuat adamul awwaliyah, tiada awal. Apakah terjadi paradok antara tulisan kitab dengan ayat? Tidak. Makna awal yang di dalam ayat itu bukan awal banding. Kalau dikasih makna huwal awwalu, dialah Allah yang awal, secara bandingan duluan Allah ketimbang kita, itu salah. Bukan itu makna huwal awwalu. Berarti Allah itu pernah diawali dengan tiada. Berarti siapa duluan awal ada Allah dengan ada kita? Oh, duluan ada Allah baru ada kita. Itu salah. Itu bandingan saja. Maka awal yang ada pada Allah dengan awal yang ada pada selain Allah itu jauh maknanya. Kalimatnya saja sama. Awal pada Allah maknanya tiada titik permulaan. Itu makna awal. Tetapi awal yang ada pada selain Allah itu bandingan. Banding dengan siapa dia awal? Antara bumi dengan kita. Duluan ada bumi, maka bumi awal namanya. Qidam juga dalam bahasa Arab. Nisbah dengan banding dengan kita. Ayah dengan anak, duluan ada ayah. Itu awal juga. Maka oleh karena demikian, makna qidam yang mesti kita akui, kita yakini, kita imani, tidak boleh berubah lagi. Tiada awal baginya Allah. Ini yang pertama. Awal itu tidak ada. Tapi kalau bagi selain Allah itu awal itu ada. Awal itu ada. Ini makna qidam dalam ayat wal awal. Adapun fa makna kaunillahi ta'ala qadiman. Bagaimana kalau qidam ini dinisbahkan bagi Allah? Tadi makna qidam secara tersendiri. Sekarang bagaimana makna keadaan Allah Ta'ala itu qadiman? Jawabnya, annahu, bahwa sungguhnya Allah la awala li wujudihi, tiada awal bagi wujudnya Allah. Titik. Ini makna yang sesungguhnya. Yang jangan bayangkan bagaimana Allah ada, tiada awal baginya. Jadi kapan ada Allah? Itu kalau kita telusuri nggak akan dapat. Kenapa nggak akan dapat? Karena alat yang menelusuri itu alatnya nggak kadim, alatnya baru. Kalau pemikiran kita terbatas, ingin mengkaji zat Allah yang nggak terbatas, nggak akan dapat, mustahil. Maka kenapa yang mampu dikeluarkan oleh pikiran manusia itu terbatas? Karena alat pikirannya juga terbatas. Bangunan karya manusia semua terbatas. Tidak ada yang kadim, tidak ada. Ciptaan manusia itu semua terbatas. Kenapa? Yang mencipta itu terbatas. Maka tidak mungkin alat yang terbatas akan menghasilkan perkara yang kadim. Itu mustahil. Apalagi kita ingin memikirkan dengan alat pikiran yang terbatas, Allah itu ada tiada awal baginya. Coba pikir, nggak akan dapat. Kalau dapat pun salah. Inilah makna kira-kiranya, makna qidam, kadim, nisbah bagi zat Allah Ta'ala, la awala li wujudihi, tiada awal bagi adanya Allah Ta'ala. Maka terkait antara sifat yang pertama dengan sifat yang kedua. Kalau ditanya kamu akui Allah, aku akui ada Allah. Bagaimana ada Allah? Bersifat qadim. Itu jawaban yang lebih tepat. Kamu nyembah Allah? Iya, aku nyembah Allah. Allah yang seperti apa kamu sembah? Allah yang bersifat qadim. Inilah Allah ada bersifat dengan qadim. Bi khilafi Zaidin, dengan sebalik itu si Zaid.
Zaid itu nama seseorang, umpamanya fawujuduhu, maka bermula wujudnya, adanya si Zaid, lahu baginya Zaid itu awal, ada awal baginya seseorang. Mana awal bagi seseorang? Wahwa, dan bermula awal seseorang umpama si Zaid, khalqan nutfah, itulah penciptaan nutfah. Nutfah itu tetesan mani, itulah awal mulanya si Zaid umpama. Tidak ada orang yang jadi ke alam semesta tanpa proses dengan nutfah, tidak ada. Ada Adam, ya Adam itu dari tanah. Kalau Hawa dari tulang rusuk, itu pasti. Tapi selain itu tidak ada, semua berawal dari nutfah. Biarpun ada seperti Isa dan Yunus, itu lain lagi, itu kharijul adat, di luar daripada kebiasaan. Jadi awal nutfah penciptaan manusia itu adalah tetesan air. Allati khalaqan minha, yang diciptakan orang itu minha, daripadanya nutfah tersebut. Itulah awalnya. Sebelum itu belum ada, tidak ada. Waktu lifa hal qadimu wal azali bi makna wahidin. Titik. Itu pertama kita akui dulu, Allah itu bersifat qidam. Apa yang qidam pada Allah? Zat, sifat, perbuatan. Jadi tidak boleh hanya zat saja Allah kita akui itu qidam. La awala li wujudihi. Sifat Allah juga bersifat qidam. Sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Allah itu bukan kemudian ada. Kalau kemudian ada, kita akui itu sifatnya baru. Sifat-sifat Allah itu tidak baru, qidam juga. Bersamaan zat Allah qidam, begitu pula sifat Allah Ta'ala qidam. Bagaimana dengan af'al Allah, perbuatan Allah qidam juga. Berarti Allah merencanakan berbuat sesuatu bukan setelah Allah ada kemudian, tidak. Kapan juga qidam Allah berbuat. Kenapa? Bagaimana qidam? Berarti perbuatan Allah itu la awala li wujudi, tidak pernah diawali oleh kapan Allah kerja. Berarti Allah bekerja bersifat qidam. Cuman hasil kerja baru nampak sekarang. Itulah beda. Allah bekerja menciptakan bumi segala macam, itu qidam. Hasil kerja nampak pada manusia itu baru sekarang. Maka dalam ayat itu khalaqa itu bukan cipta. Khalaqa itu maknanya menampakkan barang yang telah dicipta. Umpama esok apa yang akan terjadi itu ciptaan Allah. Iya, kiamat itu ciptaan Allah. Kapan Allah menciptakan? Apakah waktu mau kiamat baru Allah cipta? Tidak. Kiamat sudah dahulu Allah tentukan kapan, bagaimana, siapa yang mengalami. Cuman nampak hasil kerja saja di akhir zaman. Mesti demikian menganalisa qidam pada perbuatan Allah Ta'ala. Tidak boleh yang tidak demikian. Kalau bukan demikian mengakui perbuatan Allah, seolah-olah Allah berbuat waktu setelah kita lihat hasil kerja. Karena kita telah mengakui semua yang terjadi di alam semesta itu hasil daripada qudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ilmunya. Waktu mau terjadi sekarang, umpama terjadi siang dan malam, itu apakah hasil kerja manusia siang dan malam? Tidak, itu hasil kerja Allah. Apakah waktu hilang siang datang malam, hilang malam datang siang, di situ Allah baru bekerja? Tidak. Dulu sudah, cuman terjadi nampak hasil kerja. Waktu hilang siang datang malam, hilang malam datang siang. Masih demikian yang sering ditafsirkan sama orang kun fayakun. Kalau Allah sudah berlaku kunnya Allah fayakun, maka jadi. Tapi bukan demikian makna yang sebenarnya. Itu sebenarnya ingin mengisyaratkan ayat tersebut begitu cepat Allah berbuat. Allah tidak membutuhkan kepada kalimat kun ketika untuk mengadakan sesuatu. Itu salah kalau tafsirnya demikian. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila arada berkehendak ya Allah syai'an akan sesuatu, an bahwa sungguh, yaqula berkata ya Allah, lahu baginya sesuatu, kun fayakun niscaya maka jadi apa yang Allah katakan kun. Itu terjemah. Tafsirnya cepat sangat Allah berbuat, lebih kurang secepat kata kun. Jangan kita meyakini
Allah ingin berkehendak berbuat satu, kun. Ingin menyatakan malam, hilang malam, kun. Siang, kun. Enggak cukup kata kun seperti itu. Allah butuh kepada kalimat kaf dan nun ketika. Enggak boleh. Kalau seperti itu analisnya salah dengan versi tauhid. Tafsirnya pun bukan demikian. Tapi makna iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun dalam Yasin yang akhir itu maknanya begitu cepat Allah berbuat. Maka tidak bertabrakan antara iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun dengan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Tapi Allah bisa dengan kun, ngapain 6 hari? Kan ini kalau kembali ke ayat langsung pening kita ini. Karena kalau patokan kita langsung ayat terjemah, ada ayat yang kontradiktif seolah, ada paradok. Satu ayat Allah mengatakan, kuciptakan langit dan bumi sittati ayyam, 6 hari. Ayat yang lain, iza arada syai'an, jika Allah berkehendak ingin melakukan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau bisa dengan kun, ngapain 6 hari? Atau kalau memang 6 hari, bagaimana dengan kun fayakun? Bertolak belakang ayat. Bukan ayat yang bertolak belakang. Apa juga? Apa juga yang bertolak belakang? Pikiran kita. Karena kita coba langsung kepada ayat. Padahal ambil makna ayat daripada tafsir ulama. Bagaimana tafsir alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam? Itu mengisyarahkan dengan tafsirnya dalam hal berbuat. Allah ingin mengajari kepada kita jangan buru-buru. Kan jauh tafsir dengan makna terjemah. Jangan buru-buru ketika ingin melakukan pekerjaan. Ke situ arah tujuan ayat tersebut fi sittati ayyam. Adapun tafsir dengan kun fayakun, begitu cepat Allah berbuat. Tak butuh kepada hari, enggak butuh kepada alat. Demikian, enggak terjadi kontradiktif kalau seperti itu maknanya. Oleh karena demikian, kembali ke persoalan bahwa adakah yang mengatakan azali dengan qadim itu satu makna atau tidak? Ini kalau nanti ditanya. Qadim dan azali dua istilah. Apakah makna yang berbeda karena dua kalimat atau makna yang sama kalimat berbeda? Wa ukhtulifa, telah berbedalah pendapat, hal qadimu wal azali bi makna wahid, adakah qadim dan azali itu dengan makna yang satu? Au mukhtalifani, atau makna yang berbeda? Nah, ini untuk sebenarnya tambahan saja. Artinya mengetahui makna qidam dan azali beda atau satu itu bukan fardu'in. Tetapi kalaulah ditanya yang fardu'in, akui Allah qadim sesuai dengan maknanya, ikut siti dengan dalil. Itu saja yang fardu'in kepada kita. Karena makna ma'rifah. Apa makna ma'rifah? Apa makna ma'rifah? Saya enggak sendiri kan. Hampir berapa kali kita ulang makna ma'rifah. Sekira-kira kalau ditanya apa makna ma'rifah, akal enggak butuh pikir lagi, langsung jawab. Seperti 2 tambah 2, enggak mikir lagi, langsung jawab 4. Sekira-sekira itu kira-kira makna ma'rifah, baru saya berhenti bertanya. Baru saya berhenti memberi makna ma'rifah. Kalau belum, saya akan ulang terus. Mohon maaf, jangan jenuh ketika saya mengulang perkara yang sama. Tapi kalau bisa sudah memberi jawaban apa makna ma'rifah, saya enggak tanya lagi. Ma huwa ma'rifatun? You understand ma makna ma'rifah? Enggak jawab enggak, biar saya jawab lagi. Saya bersedia ulang-ulang. I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Saya ulang, i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Arabnya enggak begitu penting. Yang penting pemahamannya saja. Apa? Keyakinan yang pasti, enggak bisa diganggu gugat lagi, sesuai dengan sebenarnya, ikut serta dengan dalil. Itu ma'rifah. Wujud sudah lewat, berarti ma'rifah wujud sudah selesai. Akui
yang pasti kalau Allah itu ada, namanya i'tiqadun jazimun. Yang kedua, sesuai dengan sebenarnya ada, kita akui. Yang ketiga, ikut serta dengan dalil. Selesai wujud. Makrifah rumus, masukkan lagi ke kidam. Karena persatu-satu wujud kidam baka itu makrifah. Bagaimana kita makrifah dengan sifat kidam? Kidam, akui dulu Allah bersifat kidam. I'tiqadun jazimun, keyakinan yang pasti, nggak bisa diganggu gugat lagi. Itu nama sudah i'tiqadun jazimun, kidam. Iya kidam. Mau dibunuh, mau diapapun, tetap kita meyakini Allah bersifat kidam. Yang kedua, kidam yang ada pada Allah, sudahkah kita akui dengan sebenarnya? Sudah, katakan. Bagaimana sudah? Bagaimana makna kidam? Wujud Allah ada, tidak diawali dengan tiada. La awala li wujudihi, tiada awal bagi wujudnya Allah. Itu makna kidam. Berarti itu sudah muwafiqun lil haq, sudah sesuai dengan sebab. Yang terakhir tinggal ikut mana dalil Allah bersifat kidam. Selesai masalah. Artinya pengertian azali dan kadim beda itu bukan fardhu ain. Itu fardhu kifayah. Biarpun bukan fardhu ain, untuk kita ketahui seyogianya mestinya kita ketahui. Jawabannya apakah beda azali dengan kadim? Mungkin sering kita ditanya. Kita sudah ditentukan oleh Allah pada azalinya Allah. Kan sering kita ucap. Jarang orang mengatakan kita sudah diciptakan ketentuan manusia sampai akhir hayat itu pada kadimnya Allah. Kan jarang kita katakan. Tapi apakah kadim dan azali itu makna yang atau berbeda? Faman qala bi awalin, maka barang siapa yang berkata dengan makna yang pertama. Mana makna yang pertama? Azali dan kadim makna yang satu. Hanya lafaz yang berbeda tapi maknanya yang satu. Arrafahuma, telah mendefinisikan akan keduanya kadim dan azali biqaulihi, dengan katanya ma la awwala lahu, titik. Ma sesuatu, la tiada, awala awal lahu baginya sesuatu. Berarti apa makna kadim? Ma la awwala lahu. Apa makna azali? Ma la awwala lahu. Itu makna yang satu. Wa yufassiru ma, dan telah mentafsirkan kalimat ma pada ma la awwala lahu bi syai'in, dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Ail qadimi wal azali. Qadim dan azali, sesuatu ladzi la awwala lahu, tiada awal baginya sesuatu. Fayashmilu, maka kalau seperti itu maknanya, qadim dan azali maknanya satu, fayashmilu zatallahi, maka melengkapilah zat Allah Ta'ala, wa jami'a sifati, dan segala sifatnya Allah Ta'ala. Berarti zat Allah qadim atau azali kalau ditanya? Apa kita jawab? Sama. Kalau ditanya, zat Allah itu qadim atau azali? Jawaban, zat Allah qadim, zat Allah azali. Sifat Allah Ta'ala itu qadim atau azali? Apa kita jawab? Sama juga, qadim dan azali. Karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan qadim azali satu makna. Ada yang mengatakan qadim azali itu beda makna. Jadi akui makna yang pertama, zat, sifat, perbuatan Allah qadim dan azali. Sama. Apa maknanya? La awwala lahu, tiada awal baginya zat dan sifat-sifat Allah. Wa man qala bisani, dan bermula orang yang berkata bisani dengan yang kedua. Apa yang kedua? Qadim dan azali beda. Kalimatnya beda, maknanya beda. Arrafal qadimu, telah mendefinisi makna qadim biqaulihi, dengan katanya orang tersebut maujudun, bukan ma. Karena kalau ma ini, kalau ditafsirkan ma itu kan isim mausul dalam ilmu gramatika Arab. Ma isim mausul melengkapi dua. Bisa jadi ma itu sesuatu yang ada, ataupun ma itu sesuatu yang tidak ada. Ma juga. Jadi lebih umum. Ma itu isim mausul, baik berakal nanti atau sebaliknya.
Karena man dan ma isim mausul dalam ilmu nahwu, man itu siapa, ma itu apa. Itulah letak perbedaan sedikit saja. Maka mendefinisikan makna kadim, maujudun la awalalahu. Maujud kan perkara yang ada, tapi la awalalahu, tiada awal baginya sesuatu yang maujud. Itu makna kadim pada pendapat yang kedua. Wa arrafal azali, dan telah mendefinisikan makna azali dengan apa? Dengan mala awalalahu, sesuatu yang tiada awal baginya sesuatu, seperti makna yang pertama. Maka oleh karena demikian a'ammu, lebih umum, min daripada ayyakuna, bahwa sungguh ada ia maujudan au ghaira maujudin. Fahuwa a'ammu minal qadim, azali itu lebih umum daripada makna qadim pada pendapat yang kedua. Kesimpulan, pendapat yang kuat, qadim dan azali maknanya satu. Sekalipun ada yang mendefinisikan makna qadim dan azali itu beda. Titik. Selesai masalah. Habis persoalan. Apa habis, masih ada ini? Fayaj ma'ani, maka berhimpunlah keduanya qadim dan azali fi zatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi ta'ala, dan pada sifatnya Allah Ta'ala wujudiyah, yang wujud. Fayuqalu, maka dikatakan orang li zatihi, bagi zatnya Allah Ta'ala azali, zat Allah azali. Wali kudratihi, kudrah Allah Ta'ala azali juga, karena zat Allah azali, sifat Allah azali. Wujud kita baka muka nafali amadek yang mau binafsi, itu semua azali itu, bukan kemudian ada. Mau kita katakan zat Allah kadim juga boleh, dan sifat-sifat Allah kadim juga boleh. Pendapat yang kuat, kadim dan azali maknanya sama, satu. Wali kudratihi ta'ala azaliyah wa yamfaridu, maka terasinglah azali fi ahwal, pada keadaan, ka kaunillahi ta'ala, seperti keadaan Allah Ta'ala, qadiran, yang kuasa, alal qauli, di atas perkataan, biha, dengannya perkataan. Fa inna kaunallahi ta'ala, maka bahwa sesungguh keadaan Allah Ta'ala qadiran, yang berkuasa, yuqalu lahu azali, dikatakan orang itu azali, ala hazal qaul, di atas pendapat. Wala yuqalu lahu qadim, dan tidak dikatakan oleh orang baginya sifat Allah Ta'ala itu qadim. Lima arafta, bagi orang yang mendefinisikan annal qadima, bahwa sungguh qadim, la budda fihi, tidak boleh tidak fihi padanya, minal wujudi wal kauni qadiran lam tartaqi ila darajatil wujud. Adapun keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa, tidak sampai naik kepada derajat wujud. Li'annahu hal, karena bahwa sungguhnya sifat kudrah itu adalah hal. Titik. Itu hanya khilaf pada makna qadim dan azali. Titik, selesai. Ini tentang hal mengakui zat, sifat dan perbuatan Allah itu qadim, selesai. Itu fardhu'in. Adapun ada istilah nanti di kemudian hari kita ketemukan qadim pada selain zat Allah Ta'ala, belum ada persoalan. Kalau dikatakan Allah qadim, ada sesuatu selain Allah qadim, itu belum masalah iman kita. Kalau baru bermasalah apabila mengakui qadim pada sesuatu selain Allah sama makna dengan qadim yang ada pada Allah. Ini baru bermasalah imannya. Tapi sebatas mengakui Allah bersifat kadim atau kidam, sesuatu selain Allah juga ada kadim atau kidam, ini belum ada merusak iman. Sisi mengakui ada kata-kata yang sama. Baru rusak iman seseorang apabila dia mengakui kidam yang ada pada Allah sama dengan makna kidam yang ada pada selain Allah. Ini cacat imannya. Tingkat cacat iman bukan hanya dosa, tapi menyamakan Allah dengan makhluk. Itu ada pendapat yang menyatakan dia itu murtad. Hati-hati. Maka supaya jangan kita samakan makna kadim, mesti kita tahu perbedaan makna kadim. Inilah yang maknanya ma'rifah, akui kadim sesuai dengan sebenarnya makna kadim dalam ayat wal awalu. Habis. Wad dalilu. Apa dalilu Pak Ustaz? Dah jam 6 kurang 15. Macam sendiri saya. Kurang sedap sedikit.
Jamaah Masjid Al-Ikhlas ini penurut semua. Sami'na wa ata'na. Ini apa? Karena waktu subuh atau memang masalah kadim subuh ini agak sentral sedikit kita bicaranya. Tapi kalau main futsal semua semangat orang. Wad dalilu ala, dan bermula bukti ala qidami ta'ala. Ditanya yang kedua, kamu sudah mengakui Allah qidam? Sudah, maknanya sudah. Mana bukti Allah qidam? Ini persoalan. Wad dalilu ala qidami ta'ala, dan bermula dalil di atas qidamnya Allah Ta'ala, annahu idza lam yakun qadiman. Ini jawabannya mudah saja. Idza lam yakun qadiman, apabila tidak ada ia Allah itu kadim, karena hadisan. Niscaya ada Allah itu hadis baru. Titik. Kita bagi dulu. Apapun yang ada di alam semesta ini masuk semua dulu. Hanya dua, kadim dan baharu. Kalau bukan kidam, hadis. Allah kidam, sesuatu selain Allah itu tidak kidam yang hakikatnya, baharu. Sehingga mana bukti Allah bersifat kidam? Jawab, idza lam takun, apabila tidak ada Allah bersifat kadim, karena niscaya sungguh ada Allah itu hadis baharu. Karena kalau bukan kadim baharu, kalau bukan baharu kadim. Itu dalilnya. Ini tidak bisa ranah langsung dalil ayat. Kan sering orang, mana dalilnya? Ayat dan hadis. Kalau memang ayat dan hadis nggak bisa dicerna, belum cukup, belum memadai dengan dalil. Waktu ditanya orang luar agama, kita tanya, Allah kalian ada tanpa diawali oleh tiada? Iya. Mana buktinya? Kita baca ayat wal awalu. Mana paham dia? Atau orang kita langsung sendiri wal awalu, langsung dalil ayat, dalil nakli, pun tak paham. Kalau diberi paham wal awalu dialah awal banding dengan kita, itu pun salah. Maka dalil bukan langsung ayat dan hadis, itu dalil nakli namanya. Tapi yang diperuntukkan kewajiban di sini dalil akli, bukan akal yang mengeluarkan, tetapi akal menerima. Jangan salah. Ini dalil akli ini. Bagaimana dalil aklinya? Idza lam takun, apabila tidak ada ia Allah kadim. Kalau Allah nggak bersifat kadim, karena hadisan. Niscaya ada ia Allah itu baharu, dipastikan. Kalau bukan kadim baharu, kalau bukan baharu kadim. Kenapa demikian? Li'annahu la wasitata bainal kadimi wal hadisi, karena tidak ada pertengahan antara kadim dan baharu. Di tengah-tengah, kalau bukan kadim bukan baharu, apa juga enggak ada lain. Seperti di akhirat, kalau bukan surga neraka. Ada orang bilang saya di tengah-tengah aja, enggak surga enggak neraka. Enggak ada tengah-tengah di akhirat. Dua tempat, kalau bukan surga neraka, kalau bukan neraka surga. Begini pula, kalau bukan kadim pasti baharu, kalau bukan baharu pasti kadim. Artinya li'annahu tidak ada wasit, pertengahan. Tidak ada pertengahan bainal kadimi wal hadisi, antara kadim dan baharu. Fakullu syai'in, maka bermula tiap-tiap sesuatu, intafa'anhul kadim, apabila ternafi daripadanya sesuatu kadim, sabatalahu hudus, sebutlah baginya hudus. Kalau bukan kadim maka sebut hudus baharu. Wa idza kana ta'ala hadisan, apabila ada Allah Ta'ala itu hadis baharu, iftakara ila muhdisin, membutuhlah Allah kepada muhdis. Andai kata Allah bukan kadim pasti baharu. Kalau Allah bersifat baharu, iftakara ila muhdisin, berhajatlah kepada muhdis. Apa muhdis? Yang memperbaharuinya. Kalau Allah ada itu diadakan, berarti butuh kepada yang mengadakan. Berarti butuh Tuhan satu lagi untuk mengadakan Tuhan yang ini. Dipastikan kalau Tuhan A butuh kepada Tuhan B, katakan seperti itu. Ini ada ayat yang menyatakan demikian. Jangan salah. Ngaji di Al-Ikhlas ada Tuhan A, ada Tuhan B. Ini jangan salah. Ini perkara mustahil. Ada ayat apabila Allah lebih daripada satu, niscaya akan hancur alam semesta ini. Makna hancur rusak. Makna rusak, aturannya rusak. Tuhan A bilang di Al-Ikhlas hujan, Tuhan B aku mentakdirkan di Al-Ikhlas enggak
hujan. Kacau kan? Kalau ada dua pemimpin dalam satu daerah, inilah maksudnya. Tidak boleh. Maka satu tempat satu pemimpinnya. Kalau ada dua kacau. Yang satu minta A, yang satu lagi minta B. Nah inilah kira-kira kenapa tidak boleh ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, ribut Tuhannya nanti. Inilah kira-kira. Andai kata laukana hadisan, jikalau ada Allah Ta'ala bukan kadim berarti baharu. Kalau Allah baharu berarti butuh kepada yang memperbaharuinya, yang mengadakannya. Berarti kalau Tuhan A dibutuhkan, ada butuh kepada Tuhan B, mungkinkah Tuhan B itu tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk mengadakan Tuhan B? Enggak mungkin ada dengan sendirinya, butuh kepada Tuhan satu lagi, Tuhan C. Tuhan C juga demikian, enggak mungkin ada dengan sendirinya, ada Tuhan lain yang menjadi Tuhan C. Maka oleh karena demikian, di sini disebutlah kalau demikian terjadi, waftakara muhdisahu, berhajat kepada yang menjadikan ilah muhdis, wahakaza, dan sampai demikian terjadilah dauru dan tasalsul. Istilah tauhid ada dua dalam qidam itu, ada durun dan tasalsulun. Apa maknanya? Fa'ilam, maka jika tidak ternafi, maka jika tidak tetap muhaddis, lazimat tasalsul, lazimlah tasalsul. Apa tasalsul? Tatabu'ul asya'a wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayatalahu. Titik. Tasalsul membutuhkan terus, A butuh ke B, B butuh ke C, C butuh ke D, D butuh terus sampai sekarang la nihayata, tiada ujung kesudahan buat Tuhan. Itu tiada kesudahan. Andai kata Allah bukan kadim, berarti baharu. Kalau baharu butuh kepada yang menjadikan. Pasti yang menjadikan itu butuh kepada yang menjadikan pula. Yang menjadikan terus sampai sekarang la nihayatalah, tidak ada ujung kesudahan. Maka tasalsul dalam ilmu tauhid mustahil. Berarti menjadi jawaban kuat, Allah itu kadim. Maka kalau tanya, mana bukti Allah bersifat kidam? Dalil ini bawa. Ini dalil akli namanya. Maka wat tasalsulul muhalun, titik. Tasalsul itu mustahil. Makna mustahil, akal tidak menerima. Wallahu a'lam. Selesai. Ada pertanyaan tentang kidam? Kira-kira ada? Tak ada. Paham semua. Masya Allah. IQ-nya IQ lari semua ini. Karena saking lari IQ-nya, tinggal apa yang saya sampaikan. Tapi saya rasa apa yang kita sampaikan masalah kidam, begitulah. Mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib Allah bersifat kidam. Kalau tidak demikian, maka tauhidnya itu mukhtalafun fih, diperselisihkan, tak boleh. Masalah enggak hafal istilah tauhid, enggak masalah. Penting akui dengan hati, begitulah sifat yang kedua. Secara tertib belajar, Allah wajib bersifat kidam. Wajib bagi kita mengakui kalau Allah itu bersifat kidam. Itulah saja. Selesai masalah. Tugas kita dalam bab tauhid hanya mengakui. Selesai masalah. Enggak perlu tambah kerja. Bukan dengan kerja kita Allah mesti kidam, enggak mesti. Duduk dengar akui, duduk dengar akui, duduk dengar akui. Habis itu baca doa, pulang, makan, minum, main futsal. Selesai masalah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada kita baca doa. Nah ini kidam. Karena jamaah al-ikhlas sering menggunakan bahasa ini. Kalau dalam majelis nggak ada penggunaan kata ini. Tapi kalau makan kue, kidam ini, kidam itu, kidam ini, kidam itu nanti. Baru. Nggak, ini kidam. Duluan ada ini ketimbang saya ke sini. Kidam juga kan. Air ini siapa duluan ada ke masjid ketimbang datang saya subuh. Ke masjid siapa duluan datang air dengan saya? Itu namanya kidam juga. Makna kidam juga kidam banding, nisbah. Banding dengan saya kidam air
atau duluan saya pun bolehlah. Kidam saya ketimbang air. Jangan salah, tak sama kidam dengan makna pada Allah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat dengan kajian-kajian kita untuk dunia kita, akhirat kita, keluarga, anak, cucu, kerabat kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada canda-canda yang berlebihan, saya mohon maaf. Itu hanya untuk hidup suasana saja karena waktunya subuh, apalagi ngajinya tauhid. Tauhid ini jenuh, memang bawa jenuh terus. Makanya jamaah hilang satu-satu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها.